bisa terlalu masih belakang dari RRQ Sena, kecuali Shaco, tapi itu juga agak berat mengingat dengan adanya satu Kufra di tangan dari RRQ Sena membuat Shunpo-nya pun bisa aja kadang-kadang ditahan, nggak bisa. Bouncing ball-nya juga bakal mengerikan. Tapi inilah dengan enaknya dengan adanya Chow sih sebenarnya Chow itu adalah tipikal yang bisa bermain secara agresif di early game. Mengingat dia banyak banget skill mobilitas dan juga immune to crowd control dengan adanya Jet Kundo dan juga Shunpo. Itu yang bakal diandalkan sama seorang Chow itu sendiri di early game. Meanwhile kalau udah middle to late game, Chow bakal ngubah playstyle. Biasanya Chow itu bakal lebih sering ke camping, flanking juga ke arah belakang untuk bisa nyulik backliner lawan. Tapi kalau kita ngeliat untuk tipikal teman-teman dari The United Esports ya kok ya, dengan Dixon ngambil ke arah explore, berarti yang diutamakan dari X-Villain-nya itu adalah sisi power, tapi udah mulai ada sedikit engage ke arah top lane sana di mana Dixon dikejar dan ternyata masih ada nyawa yang bisa diselamatkan karena Pinnacle Ninja sudah habis durasinya, tapi ada satu source yang digunakan oleh Dixon yaitu Flicker. Miss. Iya. Dan ternyata Impure Rage di tangan Dixon. Kenapa kok? Waduh. Kalau seandainya dari Dixon ya, menggunakan Impure Rage, mungkin dia ingin mendapatkan energi tambahan kali ya. Sebentar dulu, Olios, karena di arah top lane sana sudah mulai ada 4 player yang menuju ke arah top lane dan langsung saja Dewa United mendapatkan first blood mereka dengan power yang cukup oke. Dan ini dia Turtle Camp by Samsung Galaxy S23 series 5G yang telah muncul di menit yang kedua. Betul. Dengan adanya satu kill points, maka dia mendapatkan keuntungan ya dari Dewa United Esports untuk memulai turtle pertamanya. Walaupun dari seorang Ianse juga sudah mulai masuk Choji, tapi dia langsung mundur ke belakang, gagal untuk melakukan kontes. Yes, dengan turtle sudah diamankan oleh teman-teman dari Dewa United Esports, membuat early gap power mereka cukup ada di angka 100 saja, tapi nggak terlalu luas. Tapi udah mulai ada Tyrant's Rage karena depan sana Shaco pun tidak bisa punya cara pun untuk kabur. Tapi ternyata Flicker terakhir tidak bisa menyelamatkan nyawanya karena lihat bagaimana dengan ada Terizla, penalty zone sudah dibuka juga. Namun sayangnya tidak ada follow up lebih lagi dari teman-teman arah di sana, membuat yang jadi korban hanya ada di tangan Shaco. Minimal memang di area gold lane cukup tenang, tentram damai ya. Mereka berdua dibiarkan untuk adu mekanik di early game-nya karena memang pergerakan dari teman-teman dari United Esports maupun RQ Sena kebanyakan itu ke arah EXP lane terlebih dahulu dari tadi Joji, karena memang turtle yang pertama letaknya dekat di EXP lane. Dan sekarang dengan turtle yang sudah mulai pindah ke arah bottom lane, mungkin rotasi akan lebih ditekankan lagi ke arah bottom lane juga. Tapi Shaco dengan 1 poin death yang telah ia dapatkan membuat harusnya Shaco untuk sekarang ini cukup berhati-hati sih. Tapi tetap aja lihat bagaimana nivasi Shaco ini karena 3 playeran, bahkan Shunpo-nya pas banget untuk menghindari 1 Petrify, dan Matsurugi pun pulang dengan menggunakan Tyrant's Revenge-nya. Betul, agak benjol dikit tadi dari seorang Belanda ya, karena dia mau coba ngedash. Sedangkan dari atas, sebentar dulu, kalau ada satu season yang ternyata masih bisa digocek dengan penalty zone. Jadi ultimate ditukar dengan ultimate, namun berkelanjutan untuk di arah purple buff ya, di mana ada Shaco pun dipeluk ke arah dinding sana, membuat Shaco ternyata dalam keadaan yang cukup was-was. 1 baris speed tersisa, masih bisa kabur dengan Shunpo-nya, membuat tidak ada pertukaran untuk di arah team fight purple buff tadi. Damage-nya masih kurang karena memang masih dibutuhkan beberapa item ya untuk seorang Okta bisa melakukan burst damage instant kill. Tapi di area bottom lane memang Matsurugi di sini mencoba untuk menahan 3 hero sekaligus. Ada revenge. Itu dia, Tyrant's Revenge dikeluarkan lagi, tapi Lanaya sepertinya masih bisa menahan damage dengan cukup baik. Tapi Matsurugi dengan 1 bar HP bahkan masih bisa selamat. Dan sejauh ini pertukaran menurutku untuk sekarang ya, team fight lagi dimenangkan oleh teman-teman dari The United Esports, apalagi dengan adanya Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G juga sudah keluar. Mungkin kontes bisa dilakukan lagi oleh kedua belah tim. Namun ingat, Pinnacle Ninja dibuka terlalu early. Apakah cukup durasinya untuk melakukan turtle? Dan ini dia, dan pada akhirnya Ian pun dengan Pinnacle Ninja sendiri depan sana, dan ternyata 2 combo dinyalakan, penalty zone dan juga Tyrant's Rage dikeluarkan, tapi saya belum ada yang terakhir up sama sekali. Bahkan Dawn pun ditendang ke belakang sana dengan 1 baris speed tersisa, langsung di shutdown di tangan dari Dixon, membuat bahkan turtle pun dilepas. Dan masih ada sedikit kontes 1v1, tapi di arah mid lane sana Shaco ternyata masih bisa survive, dan turtle diamankan oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Ini yang sudah kita bahas Joji, dimana kiting game adalah mainan favorit dari Dewa United Esports. Ketika memang Joji saya disuruh bilang Pinnacle Ninja-nya terlalu early, itu adalah makanan bagi Dewa United Esports. Ya udah, kita mundur dulu dikit, kita punya
punya banyak crowd control resource yang bisa untuk membalikin momentum yang dibuat sama RQ Sena. Dan terbukti, di mana akhirnya RQ Sena harus kehilangan. Sebentar dulu, penalti zone dinyalakan lagi, tapi sedikit ada Ocean Out yang masih belum terkena koneksi siapa-siapa, tapi Rough Wave dibuka dan gak ada yang target yang kena. Last season ditubun oleh Xborg, menumbatkan karena Matsurugi. Don apakah menjadi korban kedua, dan ternyata betul sekali di tangan dari Kiss. Don pun ditumbangkan, tapi Lanaya di sisi yang berbeda hampir saja membuat Ian deg-degan. Karena kita harus tahu, setiap Pinnacle Ninja yang berhasil ditumbangkan, itu pun ada sedikit stun dan juga slow yang sangat berat, membuat Hanzo-nya tuh nggak bisa banyak bergerak juga kok. 3 poin kill ya yang didapatkan sama Dewa United Esports itu bukan setup yang mereka buat, tapi membalikan keadaan dari RRQ Sena yang bermain agak agresif. Kelihatan dari replay presented by Samsung Galaxy-nya, tadi di area mid lane, penalty zone sudah dibuka sama teman-teman RRQ Sena. Bahkan Ocean Oddity dan Rock Wave juga dikeluarkan sama Kadita, tapi ingat, dari seorang Sako, yang kayak Koldis bilang, dia lakukan flanking dan The Way of Dragon pun dilakukan sehingga berhasil untuk menukarkan nyawanya. Masalah paling besar itu tadi kayaknya dengan sisi yang banyak banget gak kena ya kok ya. Jadi buang-buang skill source juga gitu loh. Penalty zone keluar, Rough Waves keluar, tapi gak ada yang bisa on point. Bahkan tadi Toy aja niatnya itu untuk nge-follow up penalty zone, tapi gak ada yang nyangkut ternyata. Akhirnya ngebuang-buang Binance Rage dan pada akhirnya gak numbangin siapapun dari Dewa United Esports. Dan rotasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Dewa United Esports pun telah menuju ke arah top lane. Udah mulai ada sedikit engagement lagi dengan adanya Pinnacle Ninja yang sudah di pop up, tapi sayangnya hanya mengusir saja namun tidak membunuh Kuat di arah top lane sana. Ini terlalu cepat sih bagi teman-teman Dewa United Esports, karena lihat, menit 6 outer top turret, inner top turret sudah berhasil mereka dapatkan. Permainan yang amat sangat objektif, dan kita lihat Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G sudah muncul. Sebentar dulu Shako lagi-lagi berenang satu player Okta pun tidak bisa selamat dari tendangan tersebut. Don, apakah menjadi target selanjutnya? Karena lihat bagaimana 3 player dari Dewa United Esports telah berani untuk melakukan team fight yang cukup berkepanjangan. Lihat bagaimana Matsurugi pun di cancel bouncing ball-nya. Penalty zone telah membuat bola-bola besar tersebut menjadi karet yang sudah tidak lentur lagi. Wow, bahkan Don di sini ya, dia nggak bisa berbuat banyak, hanya bisa mengeluarkan execution strike-nya langsung sedikit kok di bottom lane kau lihat kok Ian sudah mulai dikejar oleh Watt, bahkan dikeluarkan heavy crossbow-nya. Ian gak punya jalan yang terlalu luas untuk melarikan diri, dan pada akhirnya dengan tidak memiliki flicker, Ian pun tumbang dengan begitu cepatnya. Tapi Okta bermain dengan bersembunyi. Shako pun menyadari hal tersebut dan langsung refleks menggunakan Chunpo dengan baik, membuat tidak ada ganking yang terjadi dari RRQ Sena. Problemnya gini, RRQ Sena harus mulai sedikit gendorin temponya. Karena lihat, di tim fight tadi, ini dia tempo yang sudah datang lagi dari Shako. Terus menerus 3 kali tendangan dari The Wave Dragon membuat banyak target yang sudah berkelimpung di arah lane of down, dan bahkan ada target selanjutnya Matsurugi pun bisa tumbang. Mid lane pun telah terbuka dan akhirnya mid lane turret didapatkan oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Aku melihat engagement dari Shako ini menjadi sumbu utama kenapa tim fight bisa dimulai, dan ini kerap terjadi kok. Ini yang menjadi problem, Choji. Kita lihat replay ya, presented by Samsung Galaxy-nya, di mana mereka nih ingin mencoba untuk melakukan setup lagi, maju lagi ke arah depan, padahal mereka udah fall out dari segi gold-nya. Makanya The Way of Dragon pun tinggal dikeluarkan, dan damage serta level dari teman-teman Dewa United itu udah lebih dari cukup. Karena kenapa? Turtle mereka berhasil secure dari tadi, kill point sudah banyak banget mereka amankan. Jadi dari segi goldnya juga banyak. Oh, tadi dulu Ian sendirian di depan sana, nggak ada yang bisa nge-backup, karena lihat belakang ada satu Xborg yang langsung menyalakan license sensitivity, dan bahkan Ian lagi dan lagi ditumbangkan dengan begitu cepatnya oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Matsurugi pun juga bertumbangan melihat dengan kondisi seperti ini. RRQ Sena telah kehilangan inner juga outer turret, bahkan mid lane potential pun akan dipush oleh Iritel juga, yang ngebuat akhirnya makin sedikit space lagi RRQ Sena untuk bisa melakukan team fight, dan bahkan jungle-nya pun sepertinya udah mulai di-own oleh The United Esports kok. Pelan-pelan dikandangin. Bahkan kita ngeliat juga Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G sudah muncul. Harusnya dari teman-teman RRQ Sena sih gak bakal berani untuk melakukan kontesnya nih, Choji. Karena kenapa? Lihat perbedaan gold udah diangkat 7.000 di menit yang hampir ke 10, 9 menit 33 detik. Dan dari teman-teman RRQ Sena saat ini sangat amat tertinggal dari segi level. Kalau kita lihat dari seorang Okta, ya dia masih level 9, dan untuk Watt udah level 12. Bahkan item usage dari Okta kayaknya belum bisa untuk melakukan instant kill ke arah Okta. Karena memang instant kill ke arah Watt, karena damage ini belum cukup.
dari segi itemnya belum ada, levelnya kurang. Itu yang bakal membuat Watt dengan bawa Purify-nya itu bakal dengan gampang kabur menuju ke arah belakang. Jadi itu adalah resiko yang besar bagi teman-teman dari RRQ Sena. That's why mereka lebih milih bermain secara defensif dan lihat dari segi item. Baru ada dari Genius One, satu Legend Gem yang kemungkinan besar dia bikin jadi Clock of Destiny, atau bisa aja kalau memang dia mau item untuk utility-nya adalah ke arah Necklace of Durance dari seorang Octa. Sedangkan Watt, wah ini sih itemnya udah pedes banget dengan Infinite Crossbow-nya nanti. Windtalker, Berserker Fury, ada Husklaw juga di sana, Javelin, dan satu Legion Sword yang bisa aja untuk dibuat macam-macam. Bisa aja ke arah Wind of Nature, bisa aja nanti Legion Sword-nya dibikin ke arah BOD juga. Jadi ini tergantung sama Watt mau dibikin apa. 55% critical chance ya berarti ya dari Awat, dan bahkan dari segi itemnya Yes pun masih belum terlalu besar juga, tapi Matsurugi engage ke depan sana dengan menggunakan Tyrant's Revenge-nya masuk ke arah Lanaya pun tidak bisa survive dengan begitu bagusnya di tangan dari Matsurugi, dan Pinnacle Ninja pun damage-nya masih belum bisa terlalu terasa, dan dari Lanayanya hampir saja terkena sedikit stun dengan adanya penalty zone. Namun dengan teamfight yang ada di area top lane, satu Rendrapati bisa menghilangkan setengah darah dari Watt, tapi ternyata Lord pun tidak bisa menghabiskan satu turret yang ada di arah bottom lane, membuat teman-teman dari Dewa United Esports apalagi dengan Lanaya yang sudah tumbang akhirnya disengage terlebih dahulu. Tapi enggak untuk Watt, karena lihat satu tembakan saja membuat teman-teman dari RRQ Sena pun langsung gentar untuk maju depan sana. Satu tendangan lagi dari seorang Shaco, karena Matsurugi masih belum bisa menumbangkannya, namun ternyata tendangan tersebut diberikan ke arah Don, bukan ke arah Matsurugi. Sementara di sisi Dixon dicoba untuk di cover dengan penalty zone, bahkan Toy tertinggal di depan sana, tapi ternyata masih bisa di cover dengan adanya satu Kulro yang telah menyiapkan ataupun melakukan charge terhadap Tyrant's Revenge yang membuat Dewa United Esports pun harus disengage lagi. Wah, itu terjadi miskomunikasi sepertinya dari seorang Don tadi. Dia menggunakan penalty zone memang bagus connect ke arah 3 hero, tapi kalau dia ngeliat keadaan temennya aja lagi mundur semua. Lagi mencoba untuk melarikan diri, karena memang inisiasi dari teman-teman dari United Esports yang begitu sakit tadi damage-nya, terutama dari seorang Watt menggunakan heavy crossbow-nya. Jadi terjadi miskomunikasi atau memang salah perhitungan dari teman-teman RRQ Sena yang membuat saat ini Dewa United Esports harusnya bisa mendapatkan win di dalam Tapi ini tarotnya. dia dengan mid lane Tarot yang sudah mulai push juga. Lihat bagaimana dengan satu push saja itu udah gede banget damage dari Watt. Bahkan Don tidak bisa bertahan lebih panjang lagi dan diberikan true damage di tangan dari Dixon, membuat teman-teman dari RRQ Sena pun makin tidak punya space untuk melakukan team fight. Untuk sekarang mid lane Tarot seperti dipaksakan oleh teman-teman dari Dewa United Esports, namun wave minion yang belum ada membuat mereka pun masih harus menunggu terlebih dahulu. Dan lihat bagaimana positioning dari Shaco sudah mulai standby, dan kalau kita dari triggernya sudah tidak ada, tapi setidaknya ada sedikit mental pressure dengan kehadiran dari Shaco itu sendiri. Dan ternyata tahun pun dikenakan para Iyas pun dengan pindah kelinci durasi sudah habis, langsung ditumbangkan dengan begitu cepatnya. Baser pun terbuka dengan sangat lebar, dan bahkan Princess Wrath berhasil membantu Watt untuk menumbangkan ke arah Donia. Rafa dibuka, damage-nya belum besar, dan lihat bagian di belakang sana pun Kislo ditumbangkan oleh Toy, namun itu tidak cukup karena dari segi base turretnya satu minion sepertinya bisa membantu teman-teman dari Dewa United Esports mendapatkan kemenangan di game pertama mereka. Wow. Permainan yang cepat, agresif, dan tepat. Congratulations Dewa United Esports karena telah memenangkan game yang pertamanya. Yes, dan aku melihatnya ya, power yang bakalan kita jelasin nanti lagi ya. Tapi congratulations, so ini dia